Cekidot. Pak, saya ingin bertanya. Saya memang kurang tahu agama, Bertanya. tapi saya adalah agama Islam. Oke. Bagaimanapun jeleknya saya dan jahatnya saya, kalau untuk agama saya siap mati. Oke, siap. Saya ingin tanya kepada Bapak, tolong Bapak sebutkan ayat Al-Quran yang menyatakan sumpah pocong itu ada diatur dalam Al-Quran. Terima kasih. Saya menyatakan bahwa sumpah pocong tidak ada dalam syariat Islam. Mantap. Ini hanya kearifan lokal. Betul. Ini hanya kearifan lokal. Kearifan lokal. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Anda percaya kepada penegak hukum atau kepada yang goib? Kalau Quran nyebutnya mubahalah. Wah, itu guys. Ada. Nah sekarang berani nggak? Saya yang tantang sekarang, Rudiana. Ya, Saka. Ya. Duduk. Ini ada majelis ulama nih. Ya. Punya otoritas dalam konteks kenegaraan ini. Kapan mubahalah? Supaya clear. Ya sekarang juga. Silakan. Nggak usah nanti. Dengan Anda melakukan sumpah pocong itu Anda artinya sudah berani. Kata mantap. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya advokat. Saya pembela ulama dan aktivis. Bang Egi, kami Ya, oleh karena itu poin pentingnya adalah satu, jangan sekali lagi berani memisahkan kalau baca Quran itu bukan hukum positif. Ya. Ini hukum positif. Negeri ini dasarnya Allah. Bukan yang lain. Kalau boleh klaim saya, Indonesia ini negara tauhid. Siapa yang bisa bantah? Nggak ada yang bisa bantah. Karena fakta sejarah demikian. Ya, alur pendekatan apa, filosofis, sosiologis, antropologi, ya, sampai kepada yuridis saya bisa jabarkan Ya. bahwa Indonesia ini negara tauhid. Artinya implisit di situ Allah itu punya hukum namanya hukum Islam. Ya. Yang menentang kita kan PKI. Jadi yang nggak suka dengan dia PKI. Dan sekarang PKI gaya baru dengan banyak macam-macam. Kemudian sumpah pocong itu disebut dalam tradisi fikih namanya at-taghlid fil yamin, memperberat, secara psikologis di dalam sumpah, sehingga ketika orang bersumpah billahil aliyil azim alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, artinya menyebut nama Allah dengan sifat Allah dengan keagungan Allah, itu kemudian bersumpah itu untuk memperkuat bahwa sumpah ini benar-benar sakral, kemudian diakomodir di dalam bentuk kearifan lokal menjadi sumpah pocong. Nah, sumpah pocong itu di Sampang namanya di Magetan. Nah, di Magetan di Sampang itu Madura, orang yang tuduh-tuduhan, sihir-sihiran, tidak menemukan bukti, kemudian datang ke Magetan lalu di Sampang, kemudian dengan cara dibungkus, kemudian bersumpah. Di sini memang ada orang mengatakan setelah sumpah mati. Tidak, kalau di dalam Islam itu fana ja'al laknatullahi 'alal kadzibin, laknat Allah kepada orang-orang yang bersumpah. Jadi laknat itu bisa mati, bisa sengsara seperti Abang sampaikan, hidupnya tidak baik, itu adalah laknat. Bagi orang beriman, laknat Allah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Tidak ada yang lebih berat di dunia ini kecuali laknat Allah. Maka sumpah ini bagi orang yang beriman adalah paling tinggi. Makanya boleh saya menghimbau, ketika proses pengadilan itu masih bisa berjalan dengan baik dan kemudian bisa dibuktikan dengan bukti yang baik, tolong diantara jangan sampai sumpah yang tadi Abang bilang mubahalah. Ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan tentang keterutusannya dan Allah Maha Esa, orang tidak percaya, tapi tidak bisa saling membuktikan, sudah natu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanajal la'natan lal kadzibin. Ayo kita kumpulkan keluarga kita, ayo kita kumpulkan dan kita bersumpah laknat Allah bagi orang-orang yang bohong. Itu mubahalah bagi orang yang bohong. Jadi polanya itu ya pola dengan pocong, pola dengan Al-Quran taruh di atas, itu at-taghlid fil yamin di dalam hal, tapi ada at-taghlid fil yamin dalam ucapan yang menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, saya pikir dalam konteks ini, ketika dalam pengadilan itu berjalan dengan baik, kemudian bisa dibuktikan dengan baik, bisa berjalan dengan baik, saya pikir pengadilan saja. Sumpah itu ya jangan dulu dilakukan. Saya khawatir karena tadi gengsi, karena tadi juga mempertahankan dirinya yang berbuat salah, tapi seluruh keluarganya, keturunannya menjadi celaka, dan kita tidak menginginkan itu sebagai bangsa Indonesia. Kalau konteks Sakatatal Pak Kiai sudah melakukan? Saya pikir ini bukan sumpahnya sumpah sendiri. Dalam konteks itu dia kan tidak melaknat siapa-siapa, bahwa dirinya itu dalam Islam namanya al-yamin
al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Bagi orang yang menuduh, dia harus membuktikan dengan dalil-dalil fakta-faktanya. Wal yamin 'ala man angkar, bagi orang yang tertuduh juga tidak dalam Islam kurang dikenal pembuktian terbalik. Tapi yang dikenal adalah cukuplah bersumpah bagi orang yang dituduh. Karena apa? Saya dituduh salah sesuatu, naudzubillah, dengan sesuatu, kemudian saya akan membuktikan apa bahwa saya tidak. Maka cukup saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan sesuatu. Umpamanya dengan pakai pocong. Pocong itu artinya kan dibungkus kain kafan, artinya pocong. Kemudian dengan Al-Quran itu kan pola at-taglid. Tapi pada intinya adalah orang yang bersumpah karena menolak dirinya itu adalah dituduh dan mengatakan tidak benar. Kemudian orang yang menuduh itu yang memberikan bukti-buktinya. Cukup di situ. Kalau coba pocong yang kemarin saya saksikan, ya saya pikir adalah sah-sah saja menggunakan billahi dengan demi Allah dan akhirnya Allahu Akbar. Redaksinya saya tidak melihat tidak ada penyimpangan. Pribadi saya, ini bukan MUI, karena MUI bukan memutuskan itu. Saya pendapat saya pribadi, dan saya adalah pimpinan di MUI. Pendapat saya pribadi menyatakan sumpah kemarin ya sah-sah saja dengan menyebut nama Allah, demi Allah dan seterusnya. Tapi soal nanti menuduh seseorang, saya tidak hal itu. Tapi saya melihat sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Soal menuduh seseorang kemudian umumnya mengatakan seseorang dengan sesuatu, saya tidak menilai dalam hal itu karena saya tidak punya kapasitas. Tapi sumpahnya dengan menyebut nama Allah, kemudian dia menyatakan dirinya tidak terlibat, saya tidak melakukan, itu sudah cukup sebagai bari pembebas dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia kalau dia tidak terlibat. Tapi itu bukan mubahalah, karena mubahalah langsung dia modelnya. Gini. Sebagian orang berpendapat, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal adalah sebagai bentuk keputusasaannya dalam mencari keadilan di negeri ini. Karena berbagai upaya telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil dan terus dipersoalkan. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang video tadi? Silahkan berikan komentarnya. Terima kasih, wassalam.